Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang sama-sama dikasih Tuhan. Bersyukur kembali pada saat ini, pada hari Rabu 22 September 2021. Kita bersyukur bahwa Tuhan telah menjaga, memelihara, dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita dalam setiap keadaan untuk menjalani kehidupan ini. Kita mohon dituntun, dipimpin oleh Allah lewat sabda kebenaran. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita, siapkan waktu kita, dan alat yang kita gunakan untuk disapa sabdanya. Mari mohon pimpinan Roh Kudus. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang kami sembah, yang kami sapa Bapa dalam Yesus Halis. Saat ini kembali kami mengucap syukur. Tuhan telah menjaga, memelihara kami, menjauhkan kami dari hal-hal yang tak ingin, sehingga hari ini kami akan mengawalinya untuk beraktivitas kami. Tak rindu disapa sabdamu. Bersabdalah, kami semua telah sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang sama-sama, Allah kasih Artos, edisi Rabu 22 September 2021, Pengkhotbah pasal 5 ayat 7 sampai 19. Pengkhotbah pasal 5 ayat 7 sampai 19, firman Tuhan, kesia-siaan belaka. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu. Karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain, begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menjadikan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada sesuatu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi. Telanjang seperti ketika ia datang, dan tidak diperolehnya dari jerih payahnya sesuatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah menjaring angin? Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahagiannya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima kebahagiaannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Demikian sabda Allah. Amin. Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi oleh Allah, dari renungan kita pada hari ini berbicara tentang khotbah, pengarang mengungkapkan tema kitab khotbah dalam ayat kedua kitab ini, yaitu kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Ia ingin kita memahami apa yang ia sungguh pelajari melalui pengalamannya sendiri, bahwa semua pencapaian manusia adalah hampa dan tidak memuaskan ketika dikejar sebagai tujuan. Kitab ini menunjukkan bahwa kepemilikan harta duniawi, popularitas, dan prestasi besar tidak membawa kebahagiaan abadi. Sukacita sejati adalah hasil dari melayani Allah dan menikmati kehendak-Nya bagi hidup kita. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih Allah, perikop bacaan kita, hati-hati terhadap sikap ketamakan. Pengkhotbah 5 ayat 7 sampai 19. Hati-hati terhadap sikap ketamakan. John Rockefeller, salah seorang terkaya di dunia di Amerika, ditanya pemahamannya tentang arti cukup. Ia menjawab, cukup bagi saya adalah memiliki sedikit lebih dari apa yang telah saya miliki sekarang. Itu ungkapan John Rockefeller, mengatakan bahwa
cukup bagi saya adalah memiliki sedikit lebih dari apa yang telah saya miliki sekarang. Dan pada saat ini banyak orang yang memiliki pandangan seperti John Rockefeller. Kitab Khotbah pun menyatakan bahwa kecintaan seorang terhadap kekayaan tidak akan pernah terpuaskan meskipun orang itu telah memiliki harta benda yang melimpah. Kebanggaan dan keinginan seseorang terhadap kekayaan akan membuatnya teracu untuk mencari dan menambahkan hartanya terus-menerus, padahal dia tidak akan dapat membawa segala miliknya itu setelah ia meninggal. Bahkan selama ia masih hidup pun kekayaannya itu tidak terlalu dapat dinikmatinya, sebab pencuri, sakit penyakit, dan berbagai bencana seperti alam, kebakaran, pencurian, dan lain-lain dapat menyebabkan kekayaan tersebut hilang. Lebih baik jika kita diberikan Tuhan kemampuan untuk dapat menikmati semua berkat Tuhan sebagaimana dinyatakan dalam nas ini, khususnya ayat 17 dan 18. Jika kita telah diberkati Tuhan dengan kekayaan dan berkat secara fisik, jangan lupa bahwa Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita tentang bagaimana cara kita mengelola kekayaan tersebut dan apa motivasi kita mencari harta dan semua kebanggaan duniawi. Cara pengelolaan yang salah, motivasi yang keliru, dan membuat orang Kristen tergoda dengan berbagai dosa. Salah satu di antaranya adalah dosa ketamakan. Dosa ketamakan menekankan pada sikap ingin memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya. Sikap ini menyebabkan anak Tuhan terikat dengan keinginan mencari kepuasan secara fisik saja dan melupakan Tuhan sang pemberi berkat. Akibatnya, orang Kristen kehilangan berkat yang sesungguhnya, yaitu berkat secara rohani. Jadi, yang benar adalah harta bukan tujuan utama dalam hidup ini, melainkan suatu sarana agar kita dapat menikmati dan memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita merenungkannya bahwa semua karunia Allah, termasuk harta, perlu kita pakai dalam sikap dan cara yang menomor satukan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Sungguh luar biasa firman Allah pada hari ini lewat pengkhotbah yang mengalami perjalanan kehidupannya dan kesuksesannya. Namun kesuksesan dan keberhasilannya dilihat tidak ada apa-apanya jika di luar pelayanan untuk Allah. Kadis pengkhotbah mengingatkan kami semua umat-Mu untuk memaknai, memahami bahwa kekayaan adalah anugerah Allah, dan karena itu kekayaan itu akan dipakai untuk memuliakan Tuhan lewat kehidupan dengan sesama. Bapa di surga, kami percaya bahwa Roh Kudus tetap menuntun membimbing kami, sehingga siapapun kami, baik kaya maupun miskin, tetap memahami dan mengerti bahwa Tuhan punya rencana dan Tuhan punya rancangan. Karena itu kiranya kami sekalian pula memahami dan memaknai itu, dan apa yang Allah anugerahkan kepada kami tetap kami pakai dalam hidup ini dan pula untuk kehidupan bersama. Bapak juga pimpin kami sepanjang hari dalam kami beraktivitas, baik di tengah keluarga, di tengah persekutuan, di tengah jemaat, di tengah kerukunan, bahkan di tengah anak bangsa ini. Inilah doa kami, dengarkan Tuhan, karena semuanya kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami hidup. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita memaknai firman Tuhan pada hari ini untuk senantiasa melihat dan senantiasa mensyukuri apa yang Allah anugerahkan bagi kita. Selamat pagi, salam sejahtera. Mari kita menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, dan pula mengurangi mobilitas. Selamat pagi, salam sejahtera. Tuhan